pintu terbuka, langsung deh pada keluar. Oh, rupanya sekarang waktunya mereka makan. Mereka pergi cari makan sendiri, teman. Mandiri banget kan? Namanya juga si Bubalus Bubalis alias kerbau rawa. Jika sudah keluar kandang, kawanan kerbau ini akan berjalan beriringan. Sementara para pemilik kerbau hanya mengawasi dari atas perahu jukungnya sambil teriak-teriak. Wah, seru ya cara menggembalakannya. Kerbau-kerbau ini akan digiring menuju tempat mereka mencari makan yang lokasinya tidak jauh dari kandang. Oh iya, tidak seperti kerbau yang sering dipelihara di darat. Kandang kerbau di Kalimantan Selatan ini dibangun di tengah rawa, cukup jauh dengan rumah penduduk. Ini sengaja untuk menghindari bau menyengat dari kotoran si kerbau, teman. Tanaman rumput rawa di sekitar sini sangat melimpah ruah. Waktu jam makannya itu loh, panjang banget, teman. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kunyah terus. Pantas saja kerbau-kerbau di sini nggak ada yang kurus. Semuanya sehat dan gemuk-gemuk. Dan yang pasti mereka juga bersih karena rajin mandi di rawa. Nah, salah satu kelebihan kerbau rawa dibanding kerbau biasa adalah mereka sangat piawai berenang. Meski Otan gak tahu gaya andalannya apa. Sebenarnya ini adalah hasil adaptasi kerbau terhadap lingkungannya yang berupa rawa. Jadi kamu belajar berenangnya secara otodidak ya, Sob? Kalau si kerbau jagoan berenang di rawa, kalau yang ini lebih hebat. Bisa berenang di lautan. Cakep! Kerbau-kerbau istimewa ini berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, teman. Tepatnya di Teluk Saleh. Tuh, lihat kayuhan kakinya. Luar biasa. Rahasianya terletak pada panjang kakinya, teman. Berbeda dibanding kerbau rawa, kerbau di Sumbawa ini memiliki struktur kaki yang lebih panjang. Panjang kaki kerbau memang sangat memengaruhi kecepatan kayuhan saat berada di air, teman. Si dede bayi kerbau ini. Kemana si induk bergerak, yang ngikutin terus sambil terus menyusu. Takut ditinggal sama indukmu ya? Tenang, gak usah takut. Ibu kerbau akan selalu menjaga anaknya kok. Tidak bakal ditinggal atau ditelantarkan. Lagian, kerbau memang termasuk hewan sosial. Mereka hidup dalam kawanan. Kerbau dalam satu kawanan akan saling melindungi. Kerbau-kerbau ini tidak akan berpisah dari kawanannya. Mereka akan bergerak bagai satu kesatuan. Tak pernah mereka berpencar ketika mencari makan. Apa? Masa kalian tidak percaya sih? Ayo Katika, bantu Otan untuk membuktikannya. Katika dibantu paman penggembala akan menggiring satu ekor kerbau menjauh dari kawanannya. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Wah, rupanya menggiring kerbau bukan perkara mudah. Walau dipandu tali kekang, kerbau tetap sulit diarahkan. Ayo semangat paman, semangat Katika. Sepertinya ini sudah cukup jauh. Nah. Apa Otan bilang tadi kan? Belum dilepas tali kekangnya, si kerbau langsung saja berlari ke arah kawanannya. Tenaga sekuat itu tentu susah dibendung.
kerbau langsung saja lari ke arah kawanannya. Padahal di sekitarnya banyak rumput lezat loh. Hebat juga kamu, Bao. Lebih memilih berkumpul bersama kawanan daripada tergiur godaan rumput yang lezat. Otan jadi ingat pepatah lama nih. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Sob, kamu kenapa? Om kameramen, tolong bantu Otan dong. Apa yang sebenarnya terjadi? Walah, ternyata kalian kerbau-kerbau yang diandalkan itu ya? Teman, kedua sobat Otan ini adalah hewan yang diandalkan untuk membantu kegiatan sehari-hari warga Wayagung. Wayagung merupakan desa terisolir yang berada di tapal batas Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk mencapai ke sana butuh perjuangan. Dari kota terdekat saja jaraknya 18 km. Eits, kalau pakai kendaraan bermotor dengan jalan yang mulus sih cepat nyampainya. Tapi kondisi di sini sebaliknya. Belum diaspal, penuh dengan lumpur pekat. Kendaraan bermotor mustahil bisa menerjang medan seperti ini. Akses jalan pun hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Itu pun butuh waktu yang sangat lama. Kurang lebih 8 jam. Iya, kalian gak salah dengar teman. 8 jam. Makanya, mau gak mau, kerbau pun jadi solusi. Sobat Otan inilah yang diandalkan untuk mengangkut barang-barang. Kerbau-kerbau ini bertugas mengangkut barang pokok kebutuhan hidup sehari-hari warga Wayagung, seperti sembako dan lain-lain. Barang-barang akan ditaruh di atas keranjang kayu seperti ini, lalu disambungkan dengan 2 bilah kayu. Beban barang akan bertumpu pada leher kerbau. Sembari dengan sekuat tenaga, ia melangkah melewati jalan rusak. Terkadang tanjakan menghadang di depan mata. Makanya, setelah membeli barang yang dibutuhkan, Paman dan Bibi akan berangkat pagi-pagi sekali dari kota. Selain udara pagi lebih nyaman untuk si kerbau, ini untuk menghindari kerbau melewati tanjakan saat matahari sudah bersinar terik. Bahkan oleh penduduk Wayagung, jalanan ini disebut jalan kerbau, karena hanya kerbaulah yang sanggup lewatinya. Sungguh miris sekali ya teman. Sebenarnya baru mulai tahun 2008 penduduk Wayagung memanfaatkan tenaga kerbau. Nggak hanya untuk mengangkut barang dari kota ke desa. Kerbau di Wayagung juga dimanfaatkan untuk mengangkut kayu bakar. Semangat ya sob, jasamu sungguh tak terkira. Nah, di sungai kecil inilah sobat-sobat Otan ini dimandikan. Tidak lupa, si kerbau juga bakal dikasih asupan mineral berupa garam dapur. Biar tenagamu kembali kuat ya sob. Cakep. Teman, selain diandalkan karena tenaganya yang kuat, kerbau juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan super lezat. Meski penggemar daging sapi tetap lebih banyak dibanding daging kerbau ya. Ayo kalian tim mana? Daging sapi atau daging kerbau? Udah bisa bedakan di antara keduanya? Daging kerbau maupun daging sapi merupakan jenis daging merah teman. Cuma warna merah pada daging kerbau lebih cerah dibanding daging sapi yang cenderung pucat. Sementara dari segi serat, daging kerbau punya serat yang lebih besar dan tebal dibanding daging sapi. Itu juga karena faktor kandungan lemak yang sedikit pada daging kerbau. Karena punya serat yang tebal, gak heran kalau daging kerbau jadi alot. Tapi gak usah khawatir, bisa diatasi kok biar jadi lembut. Selain waktu masak yang lebih lama, teman-teman bisa pakai bubuk papain yang berasal dari getah daun pepaya. Dijamin deh, daging kerbau yang terkenal cukup keras akan menjadi lembut. Cakep. Supaya lebih enak dan bau perengusnya hilang, bumbu bawang putih dan lada hitam yang telah ditumbuk halus kemudian dibalurkan pada daging kerbau. Taburkan juga garam secukupnya. Diamkan sejenak hingga bumbu meresap. Nah, daging kerbau dan daging sapinya bakal diolah jadi steak nih. Duh, masa Otan bikin polling lagi? Jangan sampai penonton terbelah suaranya nih.
Steak daging sapi atau steak daging kerbau nih? Semuanya enak dan kaya protein, teman. Jadi pilih keduanya aja deh. Dagingnya sudah. Sekarang Otan mau bahas susu kerbau. Tenang, gak ada poling-polingan kali ini. Susu kerbau yang ini unik banget. Cuma ada di India, negaranya Om Syahrukh kan? Di sana, susu kerbau biasa diolah jadi es krim. Orang India menyebutnya kulfi. Kulfi termasuk es krim jadul. Sudah ada sejak abad ke-16 di masa Kekaisaran Mughal. Dulu kulfi cuma boleh dimakan sama golongan bangsawan dan raja-raja doang, teman. Kalau sekarang, siapapun bisa menikmatinya, kapan aja dan di mana aja. Karena sudah tersedia kulfi dalam kemasan praktis. Karena terbuat dari susu kerbau, tekstur es krim kulfi lebih padat dibanding es krim biasa. Nah, gini nih cara paling tepat untuk menyajikan kulfi. Pakai wadah dari tanah liat. Pot tanah liat ini akan menyerap molekul air pada kulfi, sehingga kulfinya jadi lebih creamy. Enak! Sob, jangan pada ngumpet ya. Kalian semua sudah jadi target. Teman-teman bingung ya Otan ngomong sama siapa? Itu loh, sobat jauh dari pantai Pasifik Barat Amerika Latin. Surutkan airnya, lalu tarik jaringnya, dan ciluk, bah. Kelihatan deh sekarang bintang utamanya, sang udang faname. Wah, banyak banget. Sekali panen bisa menghasilkan 2 ton udang loh. Biasanya usia udang faname siap panen sekitar 3 bulan, teman. Nah, untuk udang yang layak jual, berat per ekornya antara 15 hingga 25 gram. Jadi dilarang diet ya, sob. Tambak udang di Kulon Progo, Yogyakarta ini satu dari ribuan tambak udang faname yang tersebar di Indonesia. Yap, udang jenis ini memang banyak dibudidayakan. Selain karena laju pertumbuhannya cepat, sobat Otan ini juga mudah beradaptasi dengan perubahan suhu. Keberlangsungan hidupnya pun jadi tinggi. Cakep. Kok panennya buru-buru sih, Paman? Santai aja. Otan punya banyak waktu kok. Oh iya, ini kan salah satu cara menjaga kualitas udang. Durasi panen yang lama membuat udang mudah stres dan mengalami molting atau pelepasan kulit. Makanya panen udang tidak boleh dilakukan lebih dari 3 jam. Ayo kita gercep, alias gerak cepat. Semangat! Udang yang akan diolah menjadi ebi fry benar-benar segar, teman. Kebersihannya pun terjaga. Udang dari tambak bakal mandi di mesin ini. Maksud Otan, udang dicuci dengan air es untuk membersihkan dari benda asing atau kotoran saat ditambak. Sortir kembali udang-udangnya. Jika ada yang rusak atau ukurannya tidak sesuai standar, harus dipisahkan. Wah, harus benar-benar jeli nih. Karena bagian kepala udang tidak bisa dikonsumsi, pisahkan dari badannya. Hati-hati, kepala udang kan tajam. Oke, cuci kembali udangnya hingga bersih. Bukan hanya bagian kepala, udang juga dibersihkan dari kulit dan kotorannya. Ada triknya nih, supaya udang gak melengkung saat dimasak nanti. Caranya, tekan tubuh udang hingga memanjang. Udah gak lagi penasaran kan? Tubuh udang yang melengkung kok bisa memanjang jadi ebi fry? Lanjut lagi. Sekarang balut udang dengan tepung. Lalu celupkan pada adonan tepung kental sebagai pengunci agar tepung tetap menempel pada udang. Baru deh, lumuri dengan tepung roti dan padatkan. Susun rapi pada rak pengemas agar tepung tidak saling menempel satu sama lain. Terakhir, ebi fry harus dibekukan agar semua adonannya menyatu. Suhunya minus 18 derajat Celcius loh. Dingin banget. Oh iya, udang itu termasuk bahan pangan yang mudah rusak kandungan gizinya jika dibiarkan di suhu ruang, meski hanya beberapa jam saja. Makanya, udang harus terus disimpan dalam keadaan beku, teman. Ikat pesan Otan ya.
Jajanan khas kota Semarang ini aslinya berisi rebung, telur, dan udang teman. Meski cuma terbuat dari 3 bahan, gizinya terpenuhi kok. Udang dan telur kaya protein, sementara rebung salah satu sumber serat dan kalium. Nah, ini satu tahap yang butuh skill, yaitu menggulung kulit lumpia. Untuk Otan isiannya yang banyak ya, Paman. Paman, gulungnya cepet banget sih. Otan mau coba belajar udah keburu pusing liatnya. Tinggal satu tahap lagi, lumpia bakal siap dinikmati deh. Teman, lumpia Semarang memadukan cita rasa Nusantara dan Tionghoa. Dalam penyajiannya ada 2 jenis lumpia. Pertama lumpia goreng dan kedua lumpia basah. Kebanyakan orang lebih menyukai lumpia goreng karena renyah. Tapi banyak juga kok yang menyukai lumpia basah. Kalau kalian lebih suka yang mana, teman? Yang pasti, jangan lupa untuk makan lumpia lengkap dengan bawang lokio ya. Rasa bawang lokio ini seperti gabungan rasa bawang putih dan bawang bombay. Nah, kalau makannya dipadu dengan lumpia, rasanya sedap banget. Bonusnya, makan bawang lokio ini bisa untuk menurunkan kadar kolesterol jahat loh. Cakep. Manfaat Sobat Otan ini gak cuma jadi bahan pangan loh. Otan juga baru tahu kalau ternyata kulit udang bisa diolah jadi alat kompres penurun demam. Otan pikir kulit kamu cuma jadi limbah aja, Sob. Kakak-kakak dari Universitas 11 Maret Surakarta inilah yang berhasil membuat kompres penurun demam dari bahan alami, yaitu dari kulit pisang dan kulit udang. Awalnya, buat dulu hidrogel yang dapat menyerap suhu panas pada tubuh. Bahannya dari kulit pisang, teman. Asik, karena cuma kulit pisangnya yang dipakai, daging buahnya buat Otan ya, Kak. Haluskan kulit pisangnya, lalu saring deh. Endapan pati kulit pisang yang ada di air hasil saringan inilah yang bakal digunakan untuk bikin hidrogel, teman. Karena masih mengandung air, pati kulit pisang ini harus di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama beberapa jam. Hasilnya akan berbentuk bubuk kering seperti ini. Sekarang campurkan bubuk pati kulit pisang dengan PVE, sejenis polimer karet sintetis. Sambil dipanaskan selama 3 jam ya. Hasilnya berupa cairan bening berbentuk gel seperti ini. Nanti hidrogel ini akan dilapisi bahan yang kedap air dan udara, biar gak gampang rusak dan kering. Untuk wadah hidrogelnya pakai kain jenis katun, teman. Nah, biar bebas bakteri, meski dipakai berulang kali, kainnya harus direndam dengan cairan antibakteri. Bahannya ya dari kulit udang ini, teman. Yap, ternyata kulit udang itu mengandung kitosan yang mampu menghambat tumbuhnya bakteri loh. Zat antibakteri di kain ini akan awet sampai 5 kali pencucian. Untuk cara pakainya mudah. Cukup masukkan hidrogel ke dalam kulkas selama 10 menit. Jika suhunya sudah cukup sejuk, kompresnya bisa langsung dipakai. Sobat Otan memang keren, berkontribusi menurunkan demam pada anak. Cakep!